Menjaga moralitas bangsa. Beberapa waktu belakangan, isu etika ramai menjadi perbincangan. Klaim etik dan tidak etik menyasar sejumlah kalangan. Dengan mudah seseorang dapat mengklaim orang lain tidak memiliki etika. Wacana ini sesungguhnya menarik di tengah upaya kita menjaga marwah bangsa ini sebagai bangsa yang bermoral. Negeri kita memiliki sejumlah agama dan budaya yang tentu memiliki fondasi moral tersendiri. Dalam kondisi semacam ini, setiap orang merasa berhak berbicara moral berdasarkan perspektif masing-masing. Apalagi berdasarkan latar belakang agama dan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Meskipun kita memiliki keberagaman pandangan soal moralitas, negeri ini sesungguhnya sejak awal telah meletakkan fondasi moral yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh semua elemen bangsa. Fondasi moral ini disebut dengan moral universal, dan ini sesungguhnya telah bermaktub di dalam dasar negara kita, Pancasila. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Pancasila sebenarnya merupakan penggalian terhadap basis-basis nilai moral agama dan kebudayaan yang eksis di negeri ini. Realitas ini menunjukkan kepada kita moralitas universal ini sangat penting artinya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah kita menghadapi berbagai bentuk pelanggaran moral, sejatinya kita kembali melihat sisi terdalam fondamen moral bersama yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini melalui 5 sila Pancasila itu. Tentu kita tidak dapat mengabaikan berbagai fakta telanjang di depan mata. Ada saja orang-orang atau kelompok tertentu yang berlindung di balik konsep moral, bahkan mengklaim paling bermoral dan pada saat bersamaan memberi stigma orang lain tidak bermoral. Moral dan moralitas sangatlah penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di atas hukum, politik, dan ekonomi terdapat moral. Perlu filsafat moral dalam kehidupan kebangsaan. Sumber nilainya ialah Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. Agar perjalanan bangsa tidak sekadar maju berdasar nilai guna, tetapi juga nilai kebenaran, kebaikan, dan keluhuran berlandaskan dasar filosofis negara Indonesia. Membangun Indonesia itu bukan hanya ragat fisiknya semata, ujar Mr. Supomo. Sebab Indonesia itu bernyawa. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berbicara tentang Pancasila sebagai filosofische Grundslag atau Weltanschauung, yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedang dalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Di dalamnya terdapat nilai dan modalitas luhur tentang keindonesiaan sebagaimana tercermin dalam 5 sila Pancasila. Dalam bait lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman dengan tegas dikumandangkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sila kedua Pancasila bahkan secara tegas terkandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki nilai dasar pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Moralitas Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menegara dalam NKRI. Dengan demikian Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Secara etimologis, Pancasila berarti 5 asas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Dalam memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Norma moral tidak sama dengan norma sopan santun dan juga berbeda dengan norma hukum. Norma sopan santun berlaku berdasarkan kebiasaan, sedangkan norma hukum berlaku berdasarkan undang-undang.
Sedangkan norma moral bersumber pada kodrat manusia atau human nature dan oleh sebab itu selalu berlaku. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila sebagai panduan nilai-nilai dan norma untuk kehidupan bermasyarakat. Pembahasan tentang moralitas Pancasila melibatkan aspek etika dan nilai-nilai moral yang tercermin dalam 5 sila tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai moralitas Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Moralitas Pancasila dimulai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam sila ini mencakup penghormatan terhadap Tuhan yang satu, menghargai keberagaman keyakinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam berinteraksi dengan sesama. Kedua, adil dan beradab. Moralitas Pancasila menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Prinsip ini mengajarkan untuk menghormati martabat setiap individu, menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang beradab dalam hubungan antar warga negara. Ketiga, persatuan Indonesia. Moralitas dalam konteks persatuan Indonesia mencakup sikap gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Moralitas ini mengajarkan untuk menghargai perbedaan, memupuk rasa persatuan, dan berkontribusi dalam pembangunan bersama demi kesejahteraan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Moralitas kerakyatan dalam Pancasila menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan keberagaman pandangan dalam proses permusyawaratan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Moralitas dalam keadilan sosial mencakup pemerataan dan keadilan dalam distribusi sumber daya. Nilai-nilai moralitas Pancasila mengajarkan untuk menjaga keseimbangan sosial, memerangi kesenjangan, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Secara praktik, moralitas Pancasila diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, kebijakan pemerintah, serta interaksi antar warga dan antar negara. Penerapan moralitas Pancasila diharapkan dapat membentuk masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi negara Indonesia yang tercinta. Sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, sudah barang pasti bahwa implementasi nilai-nilai moral Pancasila ini memiliki relevansi dengan sejumlah kode moral di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada lebih 150 ayat kode moral yang dapat dikaitkan dengan nama nilai moral tiap sila dari Pancasila. Hal tersebut kurang diketahui oleh masyarakat Muslim Indonesia. Menjalankan moralitas dari sila Pancasila sesungguhnya identik dengan menjalankan sebagian dari kode moral Al-Quran. Dapat dikatakan bahwa Pancasila sudah berisi nilai moral Pancasila. Informasi tersebut dijelaskan kepada masyarakat dengan harapan dapat mengurangi sifat radikal dari sebagian masyarakat yang berpikiran untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi Islam atau ideologi lainnya. Dalam ajaran agama Islam, moralitas itu tidak bersifat situasional. Baik buruk memiliki standar pasti dari ajaran agama dan tidak selalu menuntut berdasarkan kelaziman atau penerimaan masyarakat. Akhlak ada yang terpuji atau al-akhlak al-karimah dan yang tercela atau al-akhlak al-mazmumah. Akhlak yang terpuji antara lain benar atau jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran dan kebaikan, kecerdasan akal jernih, akal murni, aklu salim, adil, pemaaf, menepati janji, menjaga kehormatan diri, punya rasa malu, berani, sabar, kasih sayang, murah hati, penolong, hemat, rendah hati, menjaga perasaan orang lain, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbelas kasihan, lemah lembut, damai, moderat, dan lain-lain.
Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu perangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Sementara Immanuel Kant merupakan moral menyangkut keyakinan dan sikap batin yang terkait dengan sejumlah aturan di luar seperti hukum negara, hukum agama, atau hukum adat istiadat. Meskipun Pancasila dapat ditafsirkan menurut kode moral Al-Quran, bukan berarti bahwa hanya menjadi tanggung jawab pemeluk agama mayoritas di negeri ini. Seluruh elemen bangsa tanpa memandang agama tertentu berkewajiban menjaga dan mempraktikkan standar moral universal ini. Dengan demikian, memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan nilai-nilai moral Indonesia dapat terus menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaya saing dalam lingkup global. Walhasil, pengelolaan dan pemeliharaan moralitas bangsa merupakan aspek krusial dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan. Moralitas mencakup sejumlah nilai, etika, dan norma-norma yang menjadi dasar pembentukan karakter individu dan kolektif suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, menjaga moralitas bangsa terutama yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan dan stabilitas negara. Semoga. Wallahu a'lam bishawab.